Hai guys, kami dari kelompok 8. Di video ini kita bakal bahas mengenai politik dan strategi nasional dalam menjaga kestabilan negara kita. So, siap buat nonton? Let's go! Oke guys, jadi hari ini aku akan bahas mengenai pengertian politik secara singkat. Jadi pengertian politik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu politia. Politia berasal dari dua kata yaitu poli yang berasal dari kata polis yang artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu sebuah negara. Dan selanjutnya kata teia berarti sebuah pemersatu. Jadi politik itu berarti asas, cara, ataupun alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, selain itu, politik dan polisi memiliki hubungan yang erat dan timbal balik. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, politik merupakan rangkaian asas, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan polisi atau yang dapat diartikan sebagai kebijaksanaan adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha atau tujuan yang dikehendaki. Secara singkat dapat diartikan politik itu memberikan asas, jalan, dan arah. Sementara polisi itu memberikan pertimbangan cara pelaksanaan dari asas, jalan, dan arah tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi politik kalau dikaitkan secara umum itu berkaitan dengan sebuah negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, serta distribusi sumber daya. Selanjutnya politik nasional. Politik nasional dapat kita artikan sebagai sebuah kebijakan, strategi, atau langkah-langkah dalam sebuah negara yang diatur untuk pemerintahan ataupun masyarakat guna mencapai tujuan nasional. Dalam penerapannya, politik nasional mencangkup berbagai aspek yang saling berkaitan dan mempengaruhi kebijakan suatu negara. Aspek-aspek ini meliputi sistem pemerintahan, kebijakan publik, hukum dan perundang-undangan, serta hubungan internasional. Keberhasilan politik nasional bergantung pada stabilitas dan efektivitas pelaksanaannya dalam menjawab tantangan yang ada. Selain itu, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam hal ini. Itu karena masyarakat berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu serta lebih mencerminkan aspirasi dari rakyat itu sendiri. Seperti yang kalian ketahui sendiri, pengertian dari strategi adalah strategi berasal dari bahasa Yunani. Strategia yang diartikan sebagai the art of the general atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik. Dalam perkembangannya, istilah strategi condong ke militer, sehingga ada 3 pengertian. Yang pertama yaitu strategi militer, atau bisa disebut juga sebagai strategi murni, yaitu penggunaan kekuatan militer untuk tujuan perang militer itu tersendiri. Yang kedua ada strategi besar, atau the grand strategy. Strategi ini adalah strategi yang mencakup strategi militer atau non-militer yang sebagai usaha untuk mencapai tujuan dari perang itu tersebut. Dan yang ketiga adalah strategi nasional atau strategi yang mencakup strategi besar dan diorientasikan pada upaya optimalisasi pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Sekarang ini, penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan, tetapi sudah digunakan secara luas termasuk dalam ilmu ekonomi maupun bidang olahraga. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jenderal atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang dalam aspek kehidupan. Setelah strategi dirancang atau dibuat, tentunya perlu adanya keterlibatan dari masyarakat atau warga negara untuk dapat melaksanakannya berbagai program. Adanya peran masyarakat atau biasanya sering disebut dengan masyarakat madani tentunya akan selalu mengalami berbagai perkembangan. Perkembangan ini
dikarenakan 1. Adanya peran serta masyarakat di berbagai bidang yang semakin aktif dan terlibat langsung. 2. Masyarakat semakin terbuka akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. 3. Masyarakat memiliki kemampuan dalam menentukan sikap serta menentukan pilihan dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 4. Adanya pemahaman masyarakat semakin pintar dikarenakan tingkat pendidikannya semakin tinggi. 5. Semakin terbuka dan kritis dalam mengontrol berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional. Supaya politik dan strategi nasional bisa berjalan dengan baik, perlu ada pemikiran strategis yang matang. Pemikiran strategis ini penting untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan yang bisa mempengaruhi pelaksanaan strategis nasional. Ada 4 aspek fundamental yang jadi dasar penyusunan politik dan strategi nasional, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi landasan utama dalam penyusunan politik dan strategi nasional dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Kebijakan yang dibuat harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip ini. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Undang-Undang Dasar 1945 memastikan semua kebijakan nasional sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selain itu, konstitusi ini juga menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara serta mengatur struktur pemerintahan. Wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara berperan dalam menjaga keutuhan wilayah Indonesia, membangun kesadaran nasional, serta mengarahkan kebijakan luar negeri dan pertahanan agar tetap selaras dengan kepentingan bangsa. Ketahanan nasional. Ketahanan nasional mencakup banyak aspek, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Semua elemen ini harus saling mendukung agar tetap stabil dan berkembang. Lalu, menurut Insyaf Albert Tiger, ada 3 hal penting dalam wawasan strategis, yaitu melihat jauh ke depan, pendekatan yang komprehensif dan integral, serta memperhatikan dimensi ruang dan waktu. Selain itu, kita juga harus memahami konsep suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik. Suprastruktur politik adalah lembaga negara yang bertugas mengatur, merencanakan, dan membuat kebijakan. Lembaga-lembaga ini meliputi Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY. Infrastruktur politik. Sementara itu, infrastruktur politik mencakup elemen-elemen dalam masyarakat yang turut berperan dalam sistem politik, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan kelompok kepentingan. Baik, sekian pembahasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan berguna bagi teman-teman dan semua.